Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 5 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, ketaatan menentukan janjinya digenapi. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan lain di bibir, lain di hati. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa kadangkala manusia mengucapkan sebuah janji, tetapi tidak ditepati. Berbeda dengan Tuhan Allah. Sekali Ia berjanji, maka janjinya itu akan ditepati. Kehadiran Tuhan sering digambarkan seperti api dan terang, atau dalam pembacaan ini disebut suluh. Tuhan Allah tidak sekedar berfirman, tetapi hadir ketika memberi janji kepada Abram yang telah memenuhi permintaannya, memberi korban, persembahan. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Itu gambarannya, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan Allah adalah tanda kesungguhan memberi janji kepada Abraham. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai manusia kita berjanji karena berbagai motivasi. Ada yang ingin mendapatkan keuntungan, terpaksa, menyenangkan orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan Allah juga punya kepentingan memanggil Abram dan memberi janjinya. Janjinya adalah untuk membentuk suatu umat kepunyaannya yang dapat merestorasi manusia dan dunia dari kehancuran akibat kejatuhan ke dalam dosa. Janji Tuhan Allah terwujud. Dalam Ibrani 11 ayat 8-9 dikatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa yang pernah Tuhan Allah ucapkan kepada Abram, tidak satu pun yang tidak ditepati. Tuhan Allah menepati janji tentang pemberian keturunan dan tanah. Janjinya terwujud karena ketaatan iman Abram. Sebagai keluarga Kristen, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah berjanji dan melakukan sesuai rencananya yang indah pada waktunya. Tuhan dapat mewujudkan janjinya hari ini, bisa besok, bulan depan, tahun yang akan datang, dan bisa pula pada masa yang kita tidak ketahui. Kita juga harus selalu ingat bahwa respon ketaatan iman Abram menentukan pemenuhan janji Tuhan. Sebagai orang beriman, marilah kita meneladani Imam Abram agar janjinya kepada kita indah sesuai waktunya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami untuk tetap setia dan taat seperti Abram
menunggu janji-Mu. Ajarlah kami untuk memahami firman-Mu menurut rencana-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup ini, bukan kehendak kami. Karena itu, tuntunlah kami agar meletakkan rencana hidup kami di bawah rencana-Mu. Amin.